Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina as-safa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada siang ini hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sebagai seorang muslim dapat melanjutkan kembali tugas utama kita sebagai fardu ain, yaitu salat Jumat secara berjamaah di tempat yang penuh berkah dan penuh dengan rahmat ini. Moga-moga kehadiran kita di tempat ini menjadi wasilah kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur tauladan umat manusia. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia dari jalan kebodohan menuju jalan cahaya keimanan dan keislaman. Hadirin jemaah yang berbahagia rahimakumullah. Ramadan bulan Al-Qur'an yang dikenal nuzulul Quran, bulan diturunkan Al-Quran pada Muhammad Nabi akhir zaman. Dengan diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman untuk menata kehidupan menuju jalan keselamatan. Al-Quran petunjuk dalam kehidupan, menuntun manusia menemukan jalan menuju kebenaran, kebaikan dan kemuliaan. Al-Quran berfungsi mencerahkan akal, logika dan pikiran. Hati dan jiwa ditenangkan, dilapangkan dan diterangkan. Al-Quran pada hari kemudian memberi syafaat yang dinantikan bagi orang yang mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Berdasarkan untayan syair-syair bait indah yang khatib susun ini, kita mendapatkan pembelajaran demi pembelajaran terkait dengan fungsi diturunkannya Al-Quran kepada kita. Karena di bulan Ramadan ini, tepatnya insya Allah tanggal 17 Ramadan merupakan hari atau waktu diturunkannya Al-Quran dan diperingati oleh hampir seluruh umat manusia, umat Islam khususnya di seluruh dunia. Dan tidak ketinggalan di istana negara kita, Bapak Presiden beserta menteri-menteri, tokoh-tokoh dan ulama di negara kita ikut serta memperingati turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Tentu kita bertanya-tanya, Al-Quran ini kira-kira memiliki fungsi apa? Karena mungkin di antara kita selama ini hanya sekedar membaca, tidak mengetahui apa fungsi-fungsi yang sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup kita dari dunia yang fana ini, lebih-lebih untuk kehidupan kita di alam kubur hingga alam akhirat nanti. Awal mulanya Al-Quran itu diturunkan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Melalui malaikat Jibril alaihissalam di tempat yang tersembunyi dan rahasia, yaitu di Gua Hira. Seraya malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq tersebut dan diminta Nabi untuk membaca. Tetapi Nabi mengatakan, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril membacakan dan Nabi Muhammad mengikuti, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inti dari surat Al-Alaq ayat 1 dan 5 ini adalah untuk memotivasi setiap kita umat Islam, umat manusia, untuk menjadikan literasi atau membaca adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Karena membaca adalah suatu cara untuk mengeluarkan diri kita dari kebodohan dan dari kehidupan yang gelap gulita. Dengan turunnya Al-Quran ini memiliki fungsi-fungsi strategis, efektif dan sangat bagus sekali dalam kehidupan kita. Yang pertama, Al-Quran diturunkan fungsinya adalah sebagai pedoman hidup manusia. Manusia mesti memiliki pedoman. Karena manusia itu lemah dan manusia itu bodoh. Makanya manusia disekolahkan dari taman kanak-kanak bahkan hingga sampai perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh. Kalau manusia tidak belajar, maka selamanya akan bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Di samping itu, dalam kegiatan pembelajaran, hendaknya memiliki pedoman yang utama, supaya pembelajaran yang dilakukan itu tidak menyimpang dan tidak mengalami suatu kesesatan. Karena tidak semua pembelajaran itu layak dan patut dijadikan pedoman. Apalagi background ilmu-ilmu itu lahir dari orang-orang yang membenci kita, terutama musuh-musuh Islam, yang pasti akan mengajak dan akan merusak akidah, keimanan dan keislaman kita. Makanya hadirnya Al-Quran ini adalah untuk mempedomani diri kita dari pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu yang menyimpang. Sekiranya dalam pembelajaran tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai secara syariat agama Islam, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka yang kita ikuti adalah Al-Quran. Karena Al-Quran berisi untuk mempedomani umat manusia agar benar cara pandangnya, benar cara sikap kepribadiannya. Yang jelas, dengan pedoman Al-Quran ini, fungsi utamanya adalah untuk menata kehidupan menuju jalan keselamatan. Semua manusia ingin selamat, tapi tidak semua menemukan jalan menuju keselamatan oleh karena tidak ada pedoman yang pasti benar dan terbaik. Maka satu-satunya pedoman yang layak dan wajib kita ikuti adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, mari dari saat ini dan seterusnya, Al-Quran itu tidak hanya kita pandai dalam membacanya, juga kita berusaha untuk mempelajari isi kandungannya setahap demi setahap. Mulai dari memahami makna perkata, memahami makna per ayat, kemudian kita belajar tafsirnya dari ulama-ulama yang kita yakini keilmuannya. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk ini ibaratnya peta. Kalau kita tidak ada petunjuk, maka ibarat kita berjalan di tengah gelap gulita, atau ibarat orang buta yang tidak melihat apapun. Demikianlah halnya orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka diibaratkan dia telah buta, tidak mengetahui mana jalan-jalan yang lurus, tidak mengetahui mana jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tepat sekali turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini jelas menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Manusia setinggi apapun dia belajar, kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, besar kemungkinan akan salah jalan dan besar kemungkinan tidak akan menemukan siapa Tuhannya yang sebenar-benarnya. Maka lewat Al-Quran ini
yang kita jadikan petunjuk dalam kehidupan, maka akan menunjukkan kepada kita jalan menuju kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Kebenaran Al-Quran adalah hak, tidak terbantahkan. Di abad modern ini, Al-Quran sudah terbukti. Hal-hal yang berkaitan dengan sains semuanya terbukti dan sesuai. Yang hampir 80% sudah dibuktikan oleh sains modern bahwa ternyata seluruh ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu kealaman sesuai dengan penemuan-penemuan para ahli di bidang ilmu pengetahuan modern saat ini. Ini menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran tak terbantahkan oleh apapun. Kemudian Al-Quran adalah sumber kebaikan. Setiap huruf kita baca ada kebaikan yang didapatkan di dalamnya, yaitu Allah menghadiahkan kepada kita 10 pahala. Bahkan lebih dari itu. Di bulan suci Ramadan ini, ketika kita membaca Al-Quran, maka kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya, dan Allah yang maha mengetahui pahala yang kita dapatkan. Kemudian dengan Al-Quran ini kita akan menjadi mulia. Kenapa kita mulia? Karena Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat anak-anak kecil yang baru bisa bicara, atau orang cacat ketika hafal Quran maka dimuliakan oleh orang-orang di sekitar. Kita mungkin pernah melihat ada namanya Najah, seorang yang cacat secara medis. Memori akalnya tidak berfungsi dan badannya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tapi Masya Allah subhanallah, dalam usia 5-6 tahun beliau hafal Al-Quran, sehingga segenap dewan juri memuliakan si Najah ini dengan mencium kepalanya, mukanya, badannya, bahkan kakinya. Inilah kehebatan Al-Quran. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran akan dimuliakan dan akan mulia. Kertas yang tadinya kita bisa membuang sembarangan, kita bisa membakarnya, kita bisa menginjaknya. Ketika kertas itu dituliskan Al-Quran, maka kertas itu akan menjadi mulia. Dalam rumah tangga, ketika rumah tangga itu dibacakan Al-Quran, maka rumah tangga itu akan menjadi mulia. Pendek kata, mari kita jadikan Al-Quran adalah sumber kemuliaan untuk memuliakan diri kita dan memuliakan orang-orang di sekitar kita. Berikutnya, Al-Quran berfungsi untuk mencerahkan. Yang dicerahkan adalah akal kita. Akal, logika, dan pikiran kita dicerahkan. Jadi orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan hariannya, maka Allah akan melipat gandakan kecerdasan akal, logika manusia. Lihatlah para penghafal Al-Quran betapa cerdasnya. Bahkan di perguruan-perguruan yang hebat menerima beasiswa free dari para mahasiswa yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita asah cara berpikir kita sesuai dengan pikiran Al-Quran. Mari kita asah logika kita dengan logika Al-Quran. Mari kita asah pikiran kita dengan pikiran Al-Quran. Agar di kepala kita berisi tuntunan Al-Quran yang akan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini menjadi jelas kemana arahnya. Satu tujuan yaitu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang akan dicerahkan adalah hati dan jiwa. Banyak sekali manusia karena jauhnya dari Allah, tidak ada Al-Quran yang menerangi hati dan jiwanya, sehingga hati dan jiwa tersebut gelap gulita, yang pada akhirnya mengalami rasa gelisah yang akut, rasa resah yang luar biasa. Sehingga tidak jarang karena begitu gelisahnya hatinya, begitu gelisahnya jiwanya, akhirnya mengalami penyakit batin yang luar biasa, mengalami depresi, bahkan bunuh diri, bahkan na'udzubillah bisa gila. Dengan Al-Quran akan selalu mencerahkan hati dan jiwa kita agar selalu bersih, bercahaya, tidak ada keburukan-keburukan yang ditimbulkan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika hati itu cerah dengan Al-Quran,
maka otomatis hati itu akan tenang, lapang, dan bercahaya. Yang terakhir, ini adalah fungsi yang paling besar, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembaca di hari akhirat nanti. Kita tahu bahwa hari akhirat adalah hari yang sangat dahsyat. Kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat dengan hancurnya alam semesta ini. Kemudian manusia akan diadili satu persatu. Orang yang senantiasa menjadikan Quran sebagai sumber bacaan hariannya, mengamalkan isi kandungan ayatnya, maka kelak Quran akan memberikan syafaat, menaunginya, melindunginya di atas terik matahari yang sangat panas di padang mahsyar. Bahkan Al-Quran dengan syafaatnya akan menuntun umat manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, melintasi Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang sangat cepat. Nabi kita bersabda, menyatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran ini, karena Quran ini akan datang kepada kalian dan akan memberikan syafaat di hari kemudian nanti. Inilah fungsi terbesar yang mesti kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Semoga dengan Al-Quran ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Di dunia kita bahagiakan dengan Al-Quran, di akhirat kita mendapatkan syafaat. Dengan wasilah Al-Quran ini kita akan bertemu dengan Allah, Rasul, dan para malaikat di alam surga. Kalau melihat amal kita tidak ada seujung kuku, kalau melihat dosa kita begitu banyak, maka harapan kita dengan Al-Quran inilah sebagai penolong kita untuk menyelamatkan kehidupan kita ketika kita sakaratul maut nanti, ketika kita berada di alam kubur, bahkan ketika kita di alam akhirat. Dengan Quran inilah menjadi andalan utama kita untuk bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Kita menikmati indahnya kehidupan di alam surga nanti, dan kita nikmati betapa Al-Quran adalah segala-galanya untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة